Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Linmas dan beserta dari kepolisian, Polisi Stor Gimulir. Selanjutnya yang kami hormati Bapak tokoh-tokoh daripada masyarakat, baik tokoh dari agama, tokoh dari adat, tokoh dari pemuda, dan seluruh organisasi yang mungkin diundang pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan ini kita diberikan kesehatan, kemudian diberikan keimanan sesuai dengan agamanya masing-masing. Semoga pertemuan pada hari ini bisa membawa manfaat dan barokah khususnya pada Desa Sarimulya tercinta. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke alam yang kita nikmati sekarang ini. Semoga kita semua telah mendapatkan kesempatan. Bapak Ibu, mari sekalian kita sekupas melanjutkan apa itu visi dan misi. Visi adalah suatu capaian. Jadi kita mau jadi kepala desa itu yang akan dicapai apa? Terus misi adalah suatu perjalanan untuk mencapainya. Sama dengan kita ingin ke pasar, bahwasanya kita akan ke pasar beli ini, tetapi untuk membelinya yang dengan berjalan dari rumah ke pasar. Juga berada pada visi. Visi kami adalah mewujudkan Desa Sarimulya yang adil, makmur, sehat, aman, dan sejahtera. Di sini kita mempunyai visi-visi yang visinya adil. Adil dari kata adalah beberapa waktu yang kita lihat kepala desa ini menjadi bulan-bulanan oleh sosial, khususnya BST yang tidak menggunakan data dari desa, tetapi penerimaan BST datanya ada yang kaya, ada yang miskin, sehingga kepala desa mendapatkan nama yang kurang baik di masyarakat, padahal data itu tidak diketahui oleh kepala desa. Ini kemudian BLT kita tugaskan kepada para RT dan kasus relawan untuk menyertakan keadilan bagian mana yang berhak mendapatkan bantuan dan yang tidak mendapatkan bantuan. Di sini adil dalam ini termasuk demikian. Kemudian makmur mudah diucapkan tetapi sulit untuk dicapainya apabila kita tidak punya keinginan yang kuat. Karena makmur itu menyangkut dari papan, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Kemudian sehat. Walaupun Bapak ini kaya semua, kalau kita tidak mencintai kesehatan, kita bisa menikmati hidup ini. Makanya setiap sambutan kita ada kata-kata sehat yang paling utama. Kenapa demikian? Maka ada olahraga, baik dari olahraga bola kaki, kemudian senam, dan lain sebagainya. Seorang perangkat desa, masyarakat desa bermacam-macam termasuk di PKK itu ada pojok-pojoknya. Sehat itu sangat mahal sekali. Apapun yang kita laksanakan, agama pun kalau tidak sehat otomatis kita tidak akan bisa melaksanakan yang kita inginkan. Kemudian aman. Walaupun kita mempunyai harta yang berlimpah, kemudian bermacam-macam keunikan kita, kalau situasi desa kita tidak aman, otomatis kita tidak bisa menikmati apa yang kita miliki. Aman dari gejolak masyarakat, aman dari makan, dan aman dari sebagainya. Dan keseluruhnya terkurung dan terkumpul di rasa tentram. Dalam rumah tangga, kalau tidak ada tentram, otomatis itu tidak akan tercapai yang namanya kita ingin rumah tangga. Apalagi ini desa. Meskipun kita tidak bisa tentram 100%, ya kalau bisa semuanya tentram. Semua yang akan aktivitas kita laksanakan semua. Ini dari rangkaian yang akan kita capai selama saya menjabat kepala desa, kalau dikarunia Allah untuk memimpin desa ini yang kedua kalinya untuk melanjutkan pemerintahan. Kemudian visi kami yang pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan sosial, agama, adat, budaya, dan gotong royong dalam bermasyarakat. Yang paling penting, kita masyarakat ini walaupun bagaimana hebatnya, tapi kalau cerai-berai antara perangkat desa dengan kepala desa, antara RT dengan masyarakatnya, itu tidak bisa bersatu. Walaupun kepala desanya hebatnya kayak apapun, itu
itu nonsens bisa dicapai. Walaupun bisa terlaksana, tetap ada kriwilan-kriwilan, ada yang gerogoti, ada yang berusaha menghambat. Kenapa? Karena tidak rasa bersatu. Kalau kita bersatu, semuanya akan berjalan dengan baik bersama-sama. Kemudian sosial, yang tadi sudah kita sampaikan juga, adil dan sosial. Sosial termasuklah yang kita sampaikan, pembagian fakir miskin dan lain sebagainya, tingkah laku dan sebagainya yang menyangkut sosial. Kemudian agama, kita sadari Desa Sarimulya berdiri bukan dari satu agama Kristen atau bukan dari satu agama Islam, tetapi ada beberapa agama. Dan Islam juga dulu juga bukan satu Islam satu organisasi, tetapi juga beberapa organisasi. Harapan kami agama ini, apapun agamanya di desa ini, tetap berjalan dengan baik sehingga peribadatan kita secara luber, secara bebas untuk melaksanakan agama tanpa ada rasa cemas, tanpa ada takut, dan rasa kita bisa melaksanakan dengan khusyuk sesuai agamanya kita masing-masing. Itu untuk agama. Adat dan budaya. Adat adalah kita mempunyai suatu adat yang sangat luhur. Ada Jawa, silakan dilaksanakan ada Jawa. Kemudian ada Jambi yang kita junjung tinggi di sini. Bahkan saya berterima kasih dengan pengurus adat, karena saya terima kasih lagi sekali dengan ada Jambi ini. Beberapa kejadian di desa ini tidak terlaksana, hampir terjadi sesuatu yang tidak baik. Dengan adanya ada Jambi itu, maka adat berjalan dengan baik. Permasalahan desa yang menyangkut adat bisa diselesaikan dengan baik, dan setiap penyelesaian adat itu tidak ada bekasnya, digantung tinggi-tinggi, dikubur dalam-dalam. Apabila tidak melaksanakan ini, maka urusan adat apapun tidak akan sukses, karena ada keriwikan setelah terlaksana dia akan nongol. Nah, itulah hasil adat A, hasil adat B, akan itu menjadi suatu dosa. Ini sebagai adat. Kemudian budaya juga begitu, bermacam-macam budaya. Mungkin budaya saudara kita yang di Jambi, kalau orang menikahan pakai kompangan, budaya kita pakai gerudukan, giring anten dan sebagainya. Itu semua kita lestarikan, ada di budaya kita. Kemudian gotong royong. Nah, ini yang sangat memperhatikan. Kata kita tinjau, waktu rumah kita masih papan, semua gotong royong itu semangat semua. Seperti Pak Karno dan tokoh-tokoh yang lain merasakan. Kalau sekarang udah mulai pudar. Bagaimana supaya gotong royong ini bisa hidup kembali? Itu menjadi suatu tantangan bagi kita bersama. Kami akan berusaha untuk menghidupkan gotong royong. Kemudian peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi kita puncaknya suatu desa, suatu negara dalam pasar. Pasar modal, pasar dan sebagainya, pasar. Nah, pasar desa udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, baru kali ini kayak berhasil masa pejabat kaya, walaupun belum selesai, dia berusaha untuk membangun pasar desa. Nah, pasar desa ini berdampak sekali. Apabila pasar mereka maju, maka pendapatan desanya juga akan maju, pendapatan masyarakatnya juga akan maju. Kenapa? Memerlukan makan, minum, dan sarana prasarana dan lain-lain semua itu ada dibutuhkan oleh para pengguna pasar. Dan kami berharap untuk pasar Desa Sarimulya berikutnya, kalau bisa pasar kita ini kiasnya bukan puluhan, bisa ratusan. Kenapa? Kalau ratusan, sebagai contoh, itu banyak yang jualan. Kalau banyak yang jualan, kalau jualan kita maju, maka juga banyak income di desa ini, juga banyak income di masyarakat. Dan kami akan melakukan terobosan peningkatan ekonomi di peternakan atau hewan. Kami akan berusaha mengadakan pasar hewan untuk di Desa Sarimulya, karena saya tinjau di Provinsi Jambi, Bungo, dan sekitar sini belum ada. Kayaknya yang ada baru di Batanghari. Kami mohon dari peternakan dan sebagainya, pasar hewan ini nanti bisa ditegakkan, karena alokasi pasar kita sangat luas sekali. Terutama Bapak Ketua BPD dan BPD bisa mendukung ini untuk memudahkan juga masyarakat jual beli hewan. Hampir semua rumah punya sapi, semua punya bebek, punya ayam dan lain sebagainya. Ini supaya menjadi. Kemudian UKM di sini banyak sekali. Bagaimana caranya UKM meningkat? Sebagai kemarin sama kondangan di Kopra itu merasakan dodol, yang dodol itu saya pikir dari ketan, ternyata dari ubi. Dan enaknya sangat enak sekali, tidak mengalahkan ketan. Maka ini bisa menjadi suatu pusat pembelanjaan oleh-oleh kalau kita bisa melestarikan ini. Itu bisa digali oleh PKK dan UKM. Selanjutnya
Ketahanan pangan dengan memanfaatkan tanah desa dan tanah masyarakat. Ini nomor 3. Ini sudah berjalan di masa kami kemarin yang dilanjutkan oleh Bapak Biji. Tanah desa mungkin ditanamin sawit, tanamin kemudian tanaman-tanaman pertanian di kuburan juga, kemudian masyarakat dikasih bibit-bibit. Ini sangat terasa sekali karena saya bisa memetik cabai, memetik terong dan lain sebagainya. Sehingga kalau pasar global naik, harga cabai 200.000, 100.000, kita tidak akan terasa di situ. Ini sangat penting sekali untuk melakukan, untuk membantu perekonomian di ketahanan pangan ini, dan apapun yang bisa dilaksanakan di ketahanan pangan ini, pemanfaatan tanah desa dan tanah masyarakat hendaknya bisa terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting sekali, masyarakat bisa melaksanakan dan mematuhi Perdes. Untuk tahun berikutnya, seandainya saya jabat, tidak ada tantangan bahwa Perdes harus berjalan, karena kunci desanya adalah PAD, pendapatan asli desa, sebagai tanah-tanah masyarakat, tanah desa misalnya ada yang dikelola 40% untuk desa, itu harus dibuktikan masalah yang demikian. Juga menyangkut ke BUMDes, BUMDes bukan mutra kepala desa, itu juga pusat ekonomi, juga tanah desa. BUMDes itu adalah suatu program dari negara. Apabila desa tidak ada BUMDes, maka desanya akan dipermasalahkan oleh negara. Badan usaha milik desa, pengelolanya bukan kepala desa, tetapi kepala desa hanya meningkatkan sarana, memberikan sarana dan prasarana. Maka masyarakat yang harus jeli, karena itu punya masyarakat. Kalau BUMDesnya tidak hebat, BUMDesnya tidak kuat, maka ekonomi juga tidak akan maju. Sebagai daerah Kongo yang setahunnya puluhan miliar dia raih karena BUMDesnya yang sangat maju. Kami harap masyarakat desa Sarimulya tidak melihat, tidak hanya mengatakan, tetapi buktikan bahwa masyarakat bisa memajukan desa ini bersama-sama dengan desa kepemimpinan kami kalau nanti terpilih. Berikutnya, peningkatan pendidikan formal dan non formal dengan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat. Apapun yang boleh kita lakukan untuk di desa ini, terutama sekolah yang kami prihatin, kami belum bisa melaksanakan di depan masjid itu ada bangunan yang sampai kemarin saya programkan belum terlaksana juga. Maunya saya dimanfaatkan mungkin untuk sekolah PAUD atau sekolah yang lain atau madrasah dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan sehingga gedung itu bermanfaat untuk pendidikan dini, terutama dari PAUD. Kemudian juga kalau memungkinkan, saya dulu kalau dari setelah saya bisa berhasil menurunkan pengajuan SMA dari pusat, alhamdulillah ya sekarang sudah berkembang. Nah berikutnya, kalau memang memungkinkan saya akan turunkan universitas, entah swasta entah negeri. Kalau ada jalannya sampai ke sana pun kami akan turunkan demi pendidikan kita supaya tidak tertinggal dan mengurangi pengeluaran ekonomi masyarakat yang ada di desa kita. Kemudian pendidikan non formal. Banyak ibu-ibu di sini, banyak bapak-bapak di sini, tukang sekarang tidak gampang Pak. Mau kerja ke luar negeri dia harus punya sertifikat tukang. Kemudian tukang bengkel harus punya sertifikat bengkel, artinya dia mekanik. Dan yang lain-lainnya juga seperti penjahit harus punya sertifikat penjahit, salon harus punya sertifikat salon. Ini yang seperti ini pendidikan non formal harus kita galakkan di masa-masa yang kemarin dilaksanakan, mungkin harus lebih ditingkatkan agar pendidikan ini bisa tercapai dengan masyarakat yang terutama pendidikan non formal dan formalnya. Kemudian melihat seni budaya kita harus berkembang dengan baik, reog, jaran kepang dan lain sebagainya. Kalau itu seni budaya bisa kita sikapi dengan baik, maka pendidikan seni budaya bukan hanya untuk senang-senang, tapi menjadi profesi dan profesional. Seni budaya profesi misalnya penari reog, dia bisa atau jaran kepang bisa disatar orang kemana-mana, bisa masuk televisi dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan upah dan mendapat pendapatan dari seni budaya. Kemudian profesional dia menjalankan dengan baik, meningkatkan bidang olahraga dan sarana prasarana. Dan sekarang kita lihat itu gambaran gedung yang kita dudukin ini dulunya hanya kerangka, kemudian yang di Bunga Tanjung lapangan bola kaki udah kita buat podium, kemudian futsal semuanya kita laksanakan, tapi masih banyak kekurangan. Bagaimana Karang Taruna yang dulu sangat vakum karena tidak bisa menciptakan, menelurkan bagaimana anak-anak bisa belajar kemudian menjadi pemain bola yang handal, pemain voli yang handal. Ini karena kita tidak bisa karena harus kerjasama dengan desa, apa yang diinginkan supaya lebih maju, apa yang akan kita laksanakan. Kemudian bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait untuk pembangunan desa. Hari ini kemarin saya sudah ngecek di Kabupaten Tebo 1,9 miliar. Beberapa bulan yang lalu sebelum jabatan saya habis, saya ditandatangani Bapak Bupati Sukandar mengajukan pembangunan
dari infrastruktur, dari DAO, kemudian Ekstrim, kemudian Alkes, ada 4 itu, dan kemarin dicicil turun, saya cek di sana turun di kabupaten, tetapi tidak bisa diturunkan. Kalau setelah saya ambil jabatan apa tuh nanti jadi kepala desa, masih ada waktu di tahun bulan-bulan November, saya ngajukan sama-sama desa-desa saya 5 miliar akan mengambil dana dari kementerian, akan kita bawa ke desa ini untuk pendidikan kerjasama dengan kementerian, dan saya dibantu oleh Macan Asia yang makanya kami bisa menurunkan dana itu ke desa kita. Kemudian minta pembangunan infrastruktur. Jadi desa kita, terutama di Ladang Panjang yang kami buka dulu ada jalan ke makam itu sudah rusak, maka itu akan kita utamakan untuk diperbaiki supaya pemakamannya baik, ke jalan pola kakinya, olahraganya juga baik, dan juga yang di dusun itu yang tembus ke Blok E itu segera kita anggarkan juga nanti kalau duduk bagaimana caranya untuk bisa dinikmati, dilaksanakan untuk jalan itu, karena kalau tidak dikeraskan dengan situ maka siapa yang bayar mungkin akan sulit untuk menjangkaunya. Kemudian pemberdayaan perempuan yang kita sampaikan tadi, sudah kita apapun yang dimiliki oleh ibu-ibu semuanya yang menyangkut kalian perempuan dan kurang berdaya, maka kita akan berdayakan dengan fintech dan menghadirkan misalnya pengolahan bahannya. Kemarin saya kerjasama juga dari Jakarta yang menawarkan untuk kerjasama tentang bidang-bidang ini semua. Karena waktu yang sudah disampaikan tinggal 2 menit, penyampaian kami secara singkat, walaupun ini tapi kalau jabarkan sangat luas sekali. Demikian yang kita sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya mohon doa dan dukungan yang kami ucapkan kepada seluruh yang hadir, berarti sama-sama ikut membangun desa ini. Tidak ada kepala desa sukses tanpa masyarakat. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.